Refly Harun dicopot dari kursi Komisaris Utama Pelindo I. Pencopotan Refly berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia 1 nomor SK 123-MBU-04-2020 tertanggal 20 April 2020. Selain Refly Harun, Erick Thohir juga mencopot beberapa komisaris lainnya seperti Heriadi, Bambang Setio, dan Lukito Detuo dari jabatannya masing-masing. Perombakan ini dilakukan dengan alasan penyegaran di Pelindo I, mungkin agar perusahaan bisa menghadapi gejolak bisnis di tengah pandemi COVID-19. Kita rasa alasan seperti itu benar dan masuk akal, karena setiap insan pekerja di BUMN mulai dari bawah sampai atas harus berkonsentrasi penuh terhadap pekerjaannya masing-masing di tengah gejolak ekonomi yang sedang kita hadapi karena COVID-19 ini. Ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini tidaklah sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Kompleksitas permasalahan ekonomi menjadi semakin berat dan semakin dalam di tengah pandemi COVID-19 ini, khususnya untuk BUMN. Banyak sektor BUMN yang tertekan di tengah COVID-19 ini. Bidang jasa pelabuhan menjadi salah satu sektor tersebut. Dan hal yang dilakukan oleh Erick ini sudah benar. Jadi, narasi di luar yang katanya Refly dipecat dari kursi Empu Komut Pelindo I karena kritis terhadap pemerintah adalah tidak benar. Dan di sini tidak ada hubungannya antara kritis dan dipecat dari komisaris utama, tapi beda tipis kritis dan nyinyir. Refly pun mengakui dia kritis terhadap pemerintah sejak 2017 yang lalu. Dan di sini tidak menjadi masalah, karena di negara demokrasi seperti Indonesia ini, semua orang punya hak yang sama untuk mengutarakan berbagai pendapatnya. Dengan catatan, kritik dilancarkan tidak untuk melakukan penghinaan. Karena kalau sampai menghina itu sudah bukan kritik lagi namanya. Semua lini di bidang ekonomi sedang tertekan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tak terkecuali dengan BUMN. Sektor-sektor ekonomi yang banyak dijalankan oleh BUMN juga banyak yang terjadi pelemahan. Pelindo I mungkin juga tengah menghadapi hal yang sama di tengah COVID-19 ini. Maka dari itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pekerja level atas sampai pekerja level bawah untuk bisa bersama-sama melalui semua gejolak ekonomi ini. Mungkin saja Erick menilai sudah mulai terjadi penurunan kinerja seorang Refly di Pelindo I pada jabatan komisaris utama. Bisa jadi itu penyebab utama kenapa Refly sampai dicopot dari kursi empuk komisaris utamanya. Tapi ya, kenapa juga seorang ahli tata negara kok bisa jadi komisaris utama BUMN yang bergerak di bidang jasa pelabuhan? Dari disiplin ilmu saja bedanya jauh sekali. Mungkin dulu Rini Sumarno hilaf saat mengangkatnya. Bisa jadi demikian. Dan jabatan komisaris utama dan direksi di BUMN itu memang jabatan yang politis. Jadi kalaupun ada pencopotan komisaris atau direksi, biasanya akan dibarengi dengan statement-statement politis, baik oleh yang mencopot atau dari yang dicopot. Itu sudah biasa, bukan barang baru lagi. Jadi ya biasa ajalah kita menanggapinya. Tidak perlu baper, apalagi buat narasi seakan dizolimi oleh penguasa atau dicopot karena kritis dan lain-lain. Itu basi. Kritis itu wajib, karena hanya itu yang bisa kita andalkan di tengah kondisi dunia yang sedang cuci gudang melalui COVID-19 ini. Tapi jangan sampai karena terlalu senang kritis terhadap pemerintah, lalu kemudian Anda melupakan profesionalitas kerja Anda di perusahaan. Karena itu, dua hal yang berbeda. Perusahaan tidak membutuhkan daya kritis Anda terhadap pemerintah, tapi perusahaan membutuhkan kontribusi nyata Anda untuk perusahaan. Kalau tidak ada gunanya untuk perusahaan, ya wajarlah kalau dicopot. Tetapi kalau kontribusinya nyata dan positif untuk perusahaan, pasti akan dipertahankan. Menteri Erick Thohir paham tentang hal ini. Manajemennya dalam mengelola perusahaan itu kuat. Track recordnya dalam dunia usaha juga lumayan. Dia tahu mana yang subjektif dan mana yang objektif. Dia juga tahu mana yang bisa kerja dan mana yang hanya modal bicara. Makanya dia dipilih jadi Menteri BUMN. Karena memang salah satu tugasnya adalah untuk membereskan BUMN dari orang-orang yang hanya banyak bicara tapi tidak bisa bekerja.
Dan dengan tidak secara langsung, Erik menyelamatkan kedua belah pihak, baik Pelindo I maupun Refli. Pelindo I terselamatkan dari pemborosan anggaran untuk menggaji pihak yang tidak kompeten, dan Refli juga terselamatkan dari lingkaran yang mungkin menurut kita bisa membuatnya tidak bisa secara lugas melancarkan kritik. Jadi di Pelindo I maupun Refli selamat atas hal ini. Refli pun menuliskan responnya atas pencopotan dirinya dari Komut Pelindo I di akun Twitter @reflihz. Ia mengucapkan terima kasih kepada mantan Menteri BUMN Rini Sumarno, Erick Thohir, dan juga Presiden Joko Widodo. Terima kasih Rini Sumarno yang sudah mengangkat saya, terima kasih Erick Thohir yang sudah memberhentikan, dan terima kasih kepada Pak Presiden Jokowi yang sudah mengangkat dan memberhentikan. Izin berada di garis luar untuk terus jadi peniup peluit. Pemerintah benar kita dukung, nggak benar kita kritik. Salam. Tulis Refli dalam akun Twitternya dikutip dari detik.com, Selasa 21 April 2020. Tapi ya sudahlah, itu adalah hak Anda Mas Refli untuk berargumen apapun tentang pencopotan Anda dari kursi Komisaris Utama Pelindo I.